Halo, selamat pagi-pagi. Kita mulai aja ya, Kemon. Selamat pagi semuanya, semoga sehat. Semoga nggak lapar, semoga udah sarapan. Kita lanjut ya. Nah, hari ini tuh nunggu. Pagi Virial. Gini, eh sebenarnya kan kita mau belajar OOP di Python ya. Nah, selain kita ngerti sintaks, ini kan sebenarnya eh, sintaks itu kan secara umum ya bisa 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 asal ngerti prinsipnya tuh akan tahu gitu kayak oh harus ada ini harus ada ini harus ada ini gitu kan ya. Detailingnya kan nanti tergantung kasus nanti kita latihan soal lah segalanya. Tapi saya tuh masih mau ngebekelin dulu. Jadi bekal hari ini tuh adalah saya pengen ngajarin yang namanya eh desain pattern gitu. Nah, biasanya saya ngajarin desain pattern tuh pas ngajarin Java. Tapi kan kemarin nggak keburu ya. Jadi yang saya nggak ngajarin Python, tapi saya mau ngajarin ini karena dia ini eh, apa ya? Memberikan gambaran tuh kenapa sih harus ada OP gitu. Jadi kalian tuh jadi kebayang misalnya, ah ini kayaknya ini nih pasti pak harus OP nih, ini enggak nih gitu. Ngerti kebayang nggak? Soalnya gini, kalau cuma tahu sintaks aja, oh sintaksnya gini, oh gini gitu gitu. Emang skillnya harus ada gitu ya. Tapi ini secara umum mesti tahu. Misalnya gini, contoh ya misalnya. Oh kalau bikin rumah sakit sama bikin kos-kosan gitu, sama bikin rumah biasa, sama itu tuh beda gitu. Strukturnya beda, arsitekturnya beda, sama halnya ya kayak kemarin deh ini lagi rame Cortex gitu kan ya. Kalau kalian ikutin di YouTube gitu banyak ahli IT yang ngomong gitu. Pada saat kita punya sistem yang sangat besar gitu ya, katakanlah kayak kita punya hotel gitu, sama punya kos-kosan kan kebayang nggak sih kalian kompleksitasnya gitu. Dimana kalau hotel gimana sih itu listriknya coba? Listrik, lampu, plumbingnya gimana Kak? Pipa-pipanya, eh, pembuangan gimana? Ayo, AC gimana? Itu kan kompleks kan. Makanya banyak rumah yang roboh, runtuh, ya pesantren lah apa gitu. Itu karena karena nggak tahu patternnya gitu. Nah, saya tuh mau ngajarin si pattern ini. Nah, contoh aja kayak Cortex itu kan ambruk kan, dia nggak bisa diakses down terus itu karena ya kayak kayak kos-kosan yang nggak pakai arsitek gitu. Jadi arsitekturnya tuh berantakan. Ah udahlah kacau, tambal-tambal. Kalian pernah lihat nggak sih rumah yang misalnya nggak pakai arsitek nih? Suka lihat nggak sih di TikTok kayak misalnya, wah ayah saya nambahin tangga gitu, tapi tangganya tuh gak proper gitu. Cuma dikasih gitu aja. Terus ditambahin dapur, tiba-tiba nambah dapur. Itu tuh kayak coding sih sebenarnya. Jadi, gue tiba-tiba nambah kelas gitu. Gue tiba-tiba nambah function gitu tapi nggak desain dulu itu gawat itu. Makanya sekarang saya cerita dulu tentang ini ya, si si apa desain pattern. Oke oke, kalau ada pertanyaan langsung nanya. Nah ini kan selalu gitu ya, kalau kita pakai OOP itu kan kita selalu mikirinnya objek. Nah itu ya selalu ya kalau nanti kalian lihat diagram desain gitu ya, itu selalu bentuknya begini kan. Ini tuh nama kelasnya, ini tuh adalah apa, variabel atau atribut ya. Ini adalah method. Selalu tuh formatnya kayak gini gitu. Jadi kalian di kepala tuh bayangin ya, oh gue punya punya kasus sih, misalnya kayak Cortex nih. Berarti objeknya siapa aja misalnya? Oh, pembayar pajak. Oh, objek pajaknya. Terus siapa lagi? Terus misalnya perusahaan. Terus apa lagi? Misalnya badan usaha, nggak tahu lah pokoknya kayak gitu. Jadi kita harus tahu ada objek-objeknya. Nah, inget ya selalu, kalau kita punya objek, nih si ini tuh harus private, yang ini kan selalu apa? Public gitu ya. Itu itu secara umumnya pakemnya gitu, best practice-nya gitu. Oke. Dah, sekarang eh ini segala macam ya. Yang ini kan udah saya udah pernah ngajarin kan pass by value gini ya, pass by value sama pass by copy. Pass by value itu adalah kita melewatkan angka. Jadi kita tuh bisa punya variabel
Yang dirubah tuh cuman angkanya atau beneran variabelnya diganti nilainya. Nah, itu tuh ada di coding nanti ya, nanti aja. Sekarang kita ngomongin dulu. Oh, nanti kalau kalian nanti bukunya saya upload ya. Jangan lupa bikin catatan ya buat dikumpulin ya. Catatannya boleh lah, Aaron bilang boleh nggak digital, boleh. Asal tulisan tangan. Oh iya, lupa dibilangin. Mana tadi? Ah, tulisan tangan gitu ya. Biar biar apa? Biar ini aja, biar kalian ngotret aja. Ada aja gitu ya. Em, udah ya, ini nanti. Aduh, ini cerita di mana nih, Om? Oke. Ini nanti bukunya akan saya upload, tapi ini tuh dalam bahasa Java ya. Tapi nggak apa-apa. Eh, dipikirin dalam bentuk ininya aja, objek aja gitu. Ya, OP nanti kita pindahin ke Python. Oke ya. Sekarang gini. Ini nanti kalian bisa baca lah depannya. Saya akan point out yang penting-pentingnya dulu. Tapi ini isinya emang agak patronizing ya, ada kartun-kartunnya. Tapi ini saya dulu belajar Java terus ngerti itu dari sini tuh dari buku ini gitu. Nah ini kan Java ya. Sebenarnya buku ini bagus sih kalau mau. Nah si Java ini kan emang OOP kan. Jadi kalau kalian udah biasa pakai Java, ya jadinya lebih mudah. Tunggu ya. Saya cari dulu ini masih intro-intro. Sabar dulu, sabar di mana? Ini Walup. Tar dulu ya. Ini gitu. Tar, is it the correct book ya? Taruh kayaknya ada di sini deh. Tar jangan-jangan ini Javanya doang. Bukan yang kayaknya ini bukan deh. I think this is oke, tunggu. Itu buku Javanya nanti saya kasih deh. Tunggu ya, ada yang design pattern. Ntar bukunya di mana ya? Ah, ini. Ah, nice. Berarti malah ada dua. Hah? Yang tadi buku Javanya bagus deh buat kalian kalau mau. Nah, sekarang kita belajar desain pattern nih. Ini yang mau saya tunjukin. Nah, pattern itu ada macam-macam nih. Nanti kalau kalian lihat ya, ada observer, ada dekorator dan lain sebagainya. Tapi nggak semua gitu. Nggak semua harus tahu karena nggak semua ketemu juga di kenyataan gitu. Jadi kalian harus tahu yang prinsip-prinsip aja. Yang paling sering tuh observer, dekorator, factory sama singleton lah. Packet ada, iterator juga gitu ya. Tapi saya akan ambil yang paling paling sering aja muncul gitu ya. Oke. Oke. Sekarang tunggu, kita lihat dulu contoh. Karena gini. Jadi nanti kalau saya bilang ingat ya, ini kayak 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 kedai kopi. Itu kalian kebayang patternnya apa? Ingat ya, kayak pabrik pizza gitu. Terus kalian kebayang kayak gimana gitu, ya? Tunggu, ini masih intro dulu. Intro mana bukunya? Sorry. Oke, singleton dulu gitu ya. Banyak sekali dia pidato-pidatonya. Ah, iya. Contoh ya. Ini ya contoh. Ini misalnya kita punya, ini apa berarti? Inheritance kan? Ya kan? Ini inheritance biasa ya. Ini ada bebek. Bebek itu sebenarnya nggak abstrak kan? Cuman bebek aja gitu. Tapi kita nggak tahu detailnya apa gitu kan ya. Nah, si bebek ini kan bisa quack, bisa swim, bisa display. Tapi kalau mallard duck sama red head duck itu beda gitu. Jenisnya beda gitu, bebeknya beda. Tapi kita bisa bilang bahwa oke, si duck ini abstrak gitu. Karena kalau kita nggak tahu jenis bebeknya, kita nggak tahu look-nya dia kayak gimana gitu. Dan ini kan kita boleh aja nambahin, misalnya saya mau nambahin dong bebek yang kayak kuning itu, yang tahu nggak kalian bebek yang buat berenang yang kuning, saya dulu punya yang bunyi eo gitu. Itu juga boleh kalau mau ditambahin, suaranya mungkin beda gitu ya, tapi intinya gitu ya. Jadi si duck itu kayak shape di mana dia adalah abstrak gitu. Jadi dia cuma punya sifat umum aja. Dia bisa bunyi, bisa berenang, sama bisa mencetak informasi gitu secara umum. Ya, ini kan
ini kan inheritance secara biasa, dan kebayangnya kalian kan ya dalam kehidupan gitu-gitu aja kan, maksudnya ya udah, terus pengen ditambahin fly dong gitu. Jadi selain quack, swim, display, dia bisa terbang juga. Oke, berarti semua bebek yang di bawahnya itu bisa terbang juga kan harusnya. Tapi kalau secara OOP, object oriented, kalau kelas itu sebenarnya ini ya, si option ini tuh boleh diambil sama si anaknya atau enggak gitu. Jadi artinya gini, lu lahir sebagai bebek ya, lu harusnya bisa gini 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 gitu. Tapi ada optional di mana misalnya bebek bebek karet tuh nggak bisa terbang. Dia bisa quack, bisa swim, tapi nggak bisa terbang gitu. Bisa gitu juga. Nah, kalau mau dipaksa, pakai apa? Implement, apa namanya? Interface gitu. Nggak pakai kelas. Gitu ya, inget ya, biar 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 kebayang. Dah. Tapi kan gini, permasalahan nih ya. Ada masalah nih dalam OP nih. Saya senang yang ngajarin desain pattern tuh. Kalian bisa lihat permasalahan pada saat kita ngedesain si arsitektur kelasnya gitu. Contoh kayak tadi kan, ya udah gue tambahin aja terbang gitu. Tapi dengan nambahin terbang ke semua bebek, artinya di blueprintnya bebek tuh dikasih terbang, padahal nggak semua terbang gitu. Nah itu tuh akan ada masalah reuse gitu. Jadi kayak harus harus ada yang di-define ulang untuk yang nggak pakai method itu. Contoh di kayak gini ya. Ini kan Mallard, Red Hat sama Rubber Duck kan. Nah, Rubber Duck itu kan dia nggak quack ya. Jadi dia di override jadi squack gitu ya, dirubah ya. Display dia rubah ganti gitu ya. Nah, pada saat kita tapi kan kalau kayak gitu jadi semuanya harus di override gitu. Bayang nggak sih? Nah, jadi kan gini. Ini kita tambahin ya, fly di override nggak di override gitu ya. To nothing gitu ya. Tapi kalau begitu kita nambahin satu bebek decoy gitu atau rubber, nah dia harus nge-override, jadinya apa ya? Gini, pada saat kita melakukan inheritance tuh yang pastikan yang mandatory ada di kelas umum, yang opsional tuh dibagi-bagi di bawahnya aja gitu supaya nggak nggak jadi harus redefine lagi gitu, kebayang nggak sih? Nah, oke ya, lihat dulu ya gitu. Prinsipnya gitu. Nah, ini kasih rubber duck tuh kan quack, tapi bunyinya squeak. Displaynya rubber duck. Tapi si fly ini kan dia nggak pakai, ya kan? Jadi sebenarnya gimana ya? Jalan nggak sih? Bu, codingnya jalan gitu. Cuman desainnya tuh kurang optimal gitu. Jadi kayak kenapa kalau lu nggak yakin si fly itu dipakai, ya kan bisa di override, Bu. Iya bisa. Cuman pada saat suatu hari gitu ya, ada maintenance atau apa, eh eh, itu itu bakal jadi problem. Tapi kan pasti kalian kalau kalau perhatiin tadi bingung kan pasti. Tadi saya sempat bilang kan, ini kan kelas ya. Sebenarnya kan bisa milih ya orang tua. Gue mau ambil apa aja yang dari di define sama orang tuanya kan. Bebas dong Bu. Misalnya saya mau nambahin, misalnya duck itu bisa nyanyi misalnya gitu. Boleh aja kan Bu. Ya udah aja tinggal nggak usah diimplement kan di bawahnya gitu. Iya sih gitu. Cuman itu tuh kayak gini. Itu kayak kalian ngedesain database. Itu kalian bikin database itu kan ada tabel-tabelnya tuh, ada kolom-kolomnya. Nah, kalau di OOP itu biasanya satu atribut tuh jadi satu kolom. Jadi kebayang nggak? Misalnya tabel, jadi satu objek itu jadi satu tabel, terus atributnya akan jadi kolom. Kalau belajar database tuh gitu. Kebayang? Nah, saya suka ngejelasinnya kayak gitu. Jadi kalian misalnya ngebayangin objek, bayangin deh database deh gitu. Lu kalau mau bikin database, lihat aja ada objeknya apa aja, itulah sebanyak itulah tabelnya, dan sebanyak kolomnya itu adalah parameter. Jadi kayak student, ada apa? NIM, nama, alamat gitu. Kebayang? Nah, nambahin atribut, itu tuh kayak gini nih, misalnya nambahin atribut atau method, itu kayak nambahin kolom baru. Selalu ya, pada saat kita ngedesain di awal, kayak bikin rumah deh, itu kan blueprintnya harus jadi dulu gitu.
Kalau ditambah-tambah di belakangannya cuman yang bisa minor lah, misalnya oh nambahin kamar deh, oke. Tapi kalau misalnya gue mau nambah 1 tingkat lagi, Edan nggak? Gue mau nambahin tingkat dong. Lah, kan kagak dihitung waktu itu. Kalau anak sipil tuh pasti udah marah-marah tuh. Maksudnya kalau bikin jembatan segala macam kan itu ada tahanan segala macam ya, titik berat segalanya mereka ukur gitu. Jadi nggak bisa rumah yang didesain 2 tingkat jadi 3 tingkat tuh nggak bisa. Nah kayak gini, jadi kita nambahin. Itu kayak kita nambahin 1 kolom lagi, kebayang nggak? Saya kalian punya punya tabel nih, mahasiswa Unpad apa sistem informasi Unpad gitu ya. Terus tiba-tiba gitu kalian mau nambahin 1 kolom baru gitu. Itu tuh harus kalau RDBMS ya, kalau 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 misalnya bukan RDBMS masih bisa lah ya. Misalnya ya pokoknya ya RDBMS itu dia udah strict ya. Itu kalau ditambahin tuh harus dirubah lagi, diulang dari depan. Jadi kayak kayak rumah diruntuhin lagi, disusun lagi. Nah, ini tuh nggak bagus gitu. Tapi ini kan contoh. Jadi pada saat gue mau nambahin ini ya, baiknya di rearrange lagi, itu didesain lagi. Nah, sekarang gini kan problem. Kita nambahin bebek nih. Si bebek ini kan kalau si rubber duck nggak terbang. Kalau si bebek kayu nggak bunyi, nggak terbang, gitu kan? Itu jadi gimana ya gitu. Nah kan kalau di Java itu kalau di Python nanti beda lagi ya. Kalau di Java kalian perhatiin deh bahwa akhirnya apa? Seperti saya bilang, yang pasti-pasti, yang harus ada, taruhlah di kelas utama gitu. Jadi ya udah, lu semua harus bisa swipe sama display. Yang tambahan-tambahan implement sendiri dari interface gitu. Jadi ya kayak kayak Malat, lu mau bisa terbang ya lu ambil lah. Karena interface itu kan harus diimplement semua kan. Jadi ya kalau dia, nah kalian harus bikin interface juga harus dihitung gitu. Gue harus nggak ya bikin interface di breakdownnya jadi berapa interface kira-kira gitu. Tapi ini sebenarnya kalau saya ke jurusan kalian ya arahnya tuh supaya kalian bisa lihat struktur. Ya kita kan nggak tahu ya. Siapa tahu nanti kalian jadi software analis atau bahkan mungkin nggak usah software analis jadi menteri deh. Terus tiba-tiba Pak kita nggak tahu nggak bisa jelasin ke Bapak. Kita adanya diagram ini atau Bu gitu. Kalian bisa lihat, oh kok aneh sih lo gitunya. Kok inheritance-nya gini sih, bukannya harusnya gini gitu. Supaya tahu aja secara struktur tuh gitu. Jadi kalian bisa perhatiin kan si Malat sama si ini, dia emang bisa display fly sama quack. Fly sama quack-nya itu mereka ngambil dari interface, sementara si rubber duck udah aja turunan asli dari orang tuanya, kebayang? Nah, gitu. Jadi ini lebih clean gitu. Maksudnya gini, kan desainnya bisa macam-macam. Nanti ya kita bikin contoh, misalnya saya akan kasih tugas saya kayak bikin pom bensin atau misalnya paling suka sih saya bikin contoh yang pom bensin sih sama misalnya penyewaan mobil. Nah itu tuh nanti kalian harus ngedesain sendiri tuh. Makanya ini sekarang saya dongengin dulu supaya kalian nanti bisa ngebayangin, oh kalau gue bikin pom bensin gue berapa objek ya? Terus gue bagi-bagi apanya aja ya? Terus ini patternnya apa ya? Kalau misalnya penyewaan mobil kayak gimana ya kira-kira ya gitu. Atau penyewaan kendaraan lah ya biar lebih rame. Kalau mobil kan cuma mobil. Kalau kendaraan tuh bisa nyewa bus, motor, mobil gitu. Nanti ya kita lihat ya. Oke, belum ada pertanyaan. Nah, ini sebenarnya kan oke, desain ini bagus nggak? Gitu ya. What do you think? Sekarang kita lihat contoh lainnya. Nanti biar kalian bisa lihat. Nih. Desain principle adalah program to an interface, not an implementation gitu. Jadi contoh ya nih si fly behavior ini kita bikin interface. Kalau misalnya mau ditambahin, bikinlah interface kayak fly with wings, fly no way. Gitu. Jadi dia terbang beneran atau bisa gitu juga. Jadi kayak misalnya ada implementasi fly yang emang activate sama enggak. Tapi itu tergantung orang ini agak kompleks sih. Oke ya, sekarang kita lihat contoh lagi ya. Lihat, I don't see why you have to use interface for fly behavior.
You can do the same thing with abstract superclass. Jadi kayak polymorphism atau abstract superclass gitu, artinya kita bisa bikin kelas abstrak aja, terus nanti di kelas-kelas bawahnya kita detailing gitu. Contoh, ini oke nggak menurut kalian? Contoh lain nih ya, biar gampang. Kita punya abstrak nih, selalu kan, kalau nggak animal, misalnya mamalia atau shape, ini abstrak nih. Nah, si animal tuh ceritanya bisa bersuara gitu ya. Kalau anjing bark, kalau kucing meow. Ini kan kayak gini ya, kayak gitu ya. Nah, tapi kalau di bebek itu kita lebih kompleks gitu karena sekarang tuh pengen ada terbang sama pengen ada kuek-kuek gitu. Nah, kalau implementasinya kayak gini sebenarnya bisa juga kan kita bikin bikin fly, ada yang fly with wings gitu ya. Bisa juga fly yang emang nggak bisa terbang. Quack juga gitu, ada yang quack, ada yang squeak, ada yang nggak bunyi gitu. Jadi si interface ini dia ngambil sendiri gitu, kebayang nggak sih kayak kalian tuh punya topping gitu. Saya kalian makan Indomie, lapar nggak tuh? Indomie pengen toppingnya apa? Sosis apa cornet atau apa gitu, pisah gitu. Jadi eh, gimana ya? Instead of misalnya si toppingnya ditaruh di kelasnya, itu si topping bisa dipisahin jadi kelas lain atau method lain. Kalau di Python jadinya kelas lain. Bukan method, interface. Jadi kalau yang emang mau ambil sosis, misalnya, oh sosisnya beda-beda lagi nih. Misalnya sosisnya ada yang sosis Candler, ada apa. Misalnya. Sosisnya ada sosis ayam, sosis apa gitu. Kebayang? Nah itu bisa kita pisahin aja gitu. Jadi jangan dimasukin kompleksitinya di kelas yang abstrak. Botak gitu. Karena nanti ada yang nggak mau. Bayangin deh, misalnya kalian punya warung Indomie. Terus toppingnya tuh ditaruh di kelas utama. Nanti ada yang misalnya gue mau pakai telur tapi pakai kornet. Ada yang mau pakai kornet tapi nggak mau telur, maunya pakai sosis. Hah, gitu. Ya, kira-kira gitu kurang lebih. Itu yang mesti diatur. Tapi ini kalau ini contoh bebek tuh kayak gini gitu. Boleh nggak beda, terserah. Tapi ini kalau menurut saya agak eh, ya oversimplify. Tapi intinya eh, ini adalah memisahkan sifat-sifat utama dengan sifat-sifat tambahan. Yang utama pastikan di situ gitu. Nah, ya, ini secara codingnya bisa dilihat gitu. Nah, ini bisa disimulate gitu. Nah, ini sebenarnya kalau bikin game tuh kayak gini loh. Kayak misalnya kalian ngedesain, misalnya ada hero yang ini bisa bisa nembak bola api, yang hero ini bisa lightning gitu. Tapi pada prinsipnya hero tuh punya apa? Misalnya, oh hero tuh punya power, punya health, punya apa. Tapi jangan semua power ditaruh di situ, kebayang nggak sih? Kayak kalian punya kelas Avengers tuh. Terus skillnya Captain America ada di situ, Iron Man ada di situ, Black Widow ada di situ. Terus nanti diturunin ke semua, padahal yang pakai cuma Black Widow, kebayang nggak gitu? Jadi si Captain America tuh harus milih gitu. Dah gua mah nggak gitu. Kan kalau Black Widow, kalau gelut suka naik ke atas pundaknya orang tuh gitu. Gue mah nggak gitu. Gue mah punya tameng nggak usah ditaruh di kelas utama gitu. Kebayang ya? Itu harus dipecahin gitu. Jadi ya contoh ya kayak gini. Nah ini tuh nanti problem gini tuh akan jadi apapun gitu. Mau jadi sistem apa misalnya payroll, mau jadi sistem apa marketplace, pajak, akuntansi. Itu tuh kalian harus selalu ngelihat kalau kalau udah banyak gitu ya kayak gini implementasinya, kita harus ngelihatnya petanya tuh sebagai OOP gitu. Jadi kita harus tahu persis. Kayak misalnya Cortex tuh, desain dah gimana tuh. Ada yang kalau pakai OOP gimana nih? Belum itu di layer ininya ya. Belum di arsitektur misalnya servernya lah. Belum di arsitektur misalnya API-nya lah gitu. Kan itu kan kompleks banget tuh berarti. Nggak bisa sembarangan. Nah, tapi ini kita belajar yang secara prinsipnya bener dulu gitu. Oke. Jadi kita pecahin nih ya, si duck ini dia punya eh, dia bilang gue punya sifat dasar yang diturunkan, tapi akhirnya fly itu jadi behavior gitu, kebayang nggak? Kan kalau tadi mah dipaksa terbang gitu ya, harus terbang lo, gue terbang gitu, terus malah ngapain? Gue harus implement sesuatu yang nggak gue lakukan, akhirnya dibuatnya jadi behavior. Behaviornya boleh terbang sama nggak terbang, quack boleh
quack, boleh squeak, boleh mute gitu. Ya gitu ya. Udah ya. Nah, prinsip kan selalu gitu ya. Kalau di kalian udah tahu kan misalnya has a gitu ya. Kalau di object oriented tuh ada has a atau is a kan. Has a tuh kayak misalnya a car has tires gitu ya atau has driving wheels gitu. Atau misalnya apa ya? Kucing punya ekor gitu, has a gitu ya. Tapi kucing adalah animal gitu. Itu bedanya gitu. Ya, kebayang ya has a sama is a. Nah, desain prinsipal itu biasanya baiknya tuh mendingan dikomposisi daripada inheritance. Tadi kan kalian udah lihat tuh. Jadi daripada misalnya kalian memaksakan suatu kelas mewariskan semua muanya ke bawahnya secara rapi, mendingan dikomposisi gitu. Jadi kayak ada kelas lain atau interface lain. Jadi bisa kita isolasi kalau misalnya gue mau buang fitur ini gitu. Kebayang nggak? Jadi kalau misalnya kebayang semuanya ada di kelas utama, fiturnya mau dirubah itu dibongkar semua gitu. Ini kayak contoh gini deh, kalian punya warung nih. Kopi deh gitu. Misal ya, daripada misalnya kalian bisa aja sih kalau mau in-house gitu semuanya. Oh, gue nanam kopi sendiri, gue panen kopi sendiri, gue ngejemur kopi, udah gitu gue apa namanya gue roast sendiri, gue giling sendiri, bisa gitu juga. Tapi lebih praktis kalau misalnya gue beli beannya dari dia, oke gue roasting ke dia kayak Starbucks kan dulu gitu, dia beli beli nih dia roasting di mana, ya saya harus ada milih gitu yang jago roasting siapa, biji yang jago jago yang punya biji paling bagus siapa, yang paling jago roasting roasting siapa. Terus mesin kopi yang paling bagus yang mana atau prosesnya siapa gitu. Itu kan composition, kebayang nggak sih? Jadi kalian pilih gimana gitu. Misalnya punya kedai kopi, semuanya in-house, kerjain sendiri. Tapi kualitasnya ya nggak bisa optimal gitu. Atau komposisi ngambil dari outsource gitu. Kayak, gue beli bean di ke lu aja, gue beli gula aren ke lu, gue beli susu ke lu gitu. Kira-kira gitu ya prinsipnya. Jadi has a sama is a itu kayak prinsip di OOP gitu. Jadi kayak oh ini tuh gue berarti kalau gue bikin inheritance, inheritance-nya tuh relationship-nya memiliki atau adalah gitu. Kayak misalnya bentuk gitu ya. Saya segitiga adalah bentuk. Kucing adalah mamalia, kucing adalah binatang gitu. Beda sama misalnya bisa juga kan misalnya kayak pesawat punya roda, pesawat punya sayap gitu kan, mobil punya gitu ya. Oke ya. Jadi behavior itu pasti diperhatiin gitu. Itu tuh pattern yang pertama. Jadi pattern yang paling awal gitu ya. Sederhana gitu. Nah, itu udah nanti kayak gini kan yang saya bilang. Ayo loh kalau bisa bikin game ada karakter dia bisa fight nih. Semuanya bisa fight nih. King, Queen, Troll, Knight, siapapun gitu. Tapi mereka bisa ngambil behavior untuk ini. Jadi ini apa ya? Si toppingnya kita pisah-pisahin gitu. Ada knife, ada bow, ada weapon. Nah, nanti si heroes ini ya ambil aja dari situ gitu. Nah, kalau misalnya heroes di main karakternya pasti harus ada score kan. Score, health, apalagi yang secara umum ada. Apalah gitu ya. Damage gitu. Nah, itu ditaruh di sini. Kebayang nggak? Bu, tapi misalnya damage kalau untuk setiap apa senjata beda damage-nya dia. Ya udah jangan taruh di sini, taruh di weapon-nya lah gitu. Tapi nah yang susah lagi kalau gini. Tapi kalau weapon-nya tapi bang gitu ya. Tapi bang kalau weapon-nya beda, damage-nya juga beda. Itu berarti harus kita pikirin lagi. Gimana ya breakdown-nya gitu. Jadi kalian kebayang nggak? Jadi sangat-sangat spesifik sama itu kayak bikin baju dah gitu. Harus pas gitu. Ini buat apa lu mau apa? Mau ke kondangan, ukuran ininya segala macamnya ya gitu harus detail lah gitu. Udah ya kayak gitu kira-kira secara umum ya. Oke.
Nah, terus apalagi ya? Nah, ini saya skip aja ya, kalian baca sendiri ya nanti ya. Ada yang penting nggak? Nih ya, objek basic ini udah tahu ya. Nih, abstraction, encapsulation, polymorphism harus di luar kepala udah tahu. Nah, objek itu adalah basic. Prinsip, nanti kita akan lihat. Kita akan encapsulate atau pisahkan yang bervariasi-variasi gitu. Kayak misalnya, setiap heroes beda senjata gitu. Tapi kalau senjata yang ini dipakai heroes yang itu, jadi beda. Udah itu. Itu harus di-encapsulate. Terus kita pilihnya composition over inheritance gitu. Dan program to interface, not implementation gitu ya. Jadi optional gitu, bisa di optional gitu ya. Strateginya mau gimana. Oke, sampai situ oke. Itu contoh yang paling sederhana lah ya. Oke, sekarang kita lihat ini. Nih, ini contoh gampang. Kalian barangkali ya bisa jadi ini pattern observer namanya. Observer itu adalah pada saat kita punya pattern yang interaksinya tuh ada yang publish, ada yang subscribe. Kalian bisa bayangin nggak? Jadi kayak misalnya contoh apa ya? Contoh restoran deh gitu. Makan lagi dah kita. Restoran deh. Misalnya publishernya siapa? Mamang nasi goreng gitu ya. Subscribernya siapa yang beli? Jadi kan ada yang publish, ada yang makan. Itu tuh kan ada problemnya gitu. Kayak misalnya si mamang nasi goreng tuh nggak boleh masak kalau belum ada yang pesen gitu. Terus si yang beli nggak boleh makan kalau belum dimasakin gitu. Kebayang? Nah itu kayak gitu kira-kira. Nah ini tuh namanya apa namanya pattern observer gitu. Contoh apa lagi? Contoh kayak misalnya kita punya ini app buat ngedetect suhu. Itu kan observer sama publisher. Publishernya siapa, Bu? Publishernya weather apa? Weather servernya gitu. Subscribernya siapa? Kita. Itu kayak kalian misalnya gue subscribe ke kompas.com gitu. Publishernya kan Kompas, dia akan update berita gitu. Sementara kita akan nerima berita gitu. Nah, ini tuh itu juga pattern gitu. Jadi kalau kalian lihat ada yang kayak gini, ini tuh pattern. Dimana kalau ini biasa aja kan kayak gini ya. Nah, kita mau bikin dia dalam bentuk yang OOP gitu. Jadi saya sederhanakan ya, mana sih contohnya. Nah, selalu gitu ya. Langkah-langkahnya mesti dilihat. Nah, jadi kan kayak gini ya, misalnya ada satu, misalnya BMKG gitu, terus yang subscribe banyak, atau kompas.com yang subscribe banyak. Ya berarti kita harus atur gimana caranya semua tuh dapat informasi yang sama. Kebayang nggak sih? Kayak misalnya, kok di Kompas gue katanya harga minyak segini? Enggak, di Kompas gue harganya, kan boleh gitu dong. Gimana? Bener nggak? Iya kan? Nah, ini namanya observer pattern. Bentuknya kayak gimana? Ya, kita harus punya kayak gini bentuknya berarti. Jadi ada yang jadi subjek eh, ke observer, dari sini ke sini gitu. Jadi intinya kita harus bikin kelas yang publish itu harus selalu ngupdate si observernya gitu. Nah, si observernya itu juga bisa misalnya request informasi baru atau gimana. Misalnya, eh emang masa dari tadi cuacanya segini terus gitu? Emang nggak ada update nih? Nggak lebih panas nih? Perasaan udah mentering banget nih gitu. Nanti ada apa ya? Ada method di mana dia akan request. Nah itu tuh sama kayak gini. Kalau kalian perhatiin, kalian pikir ya, misalnya kalian nih ya, emang bikin WhatsApp kayak gini gampang nggak? Ini tuh itu juga ada patternnya. Maksudnya gini, itu sebenarnya ada antrian ya. Jadi ada struktur data queue namanya. Itu bisa kalian pakai, ada sih servisnya yang gratis gitu ya. Taruh ya, taruh. Saya sambil nunjukin ya kemana-mana tapi biar nih. Aduh lupa ya namanya ya.
Lupa. Hive MQ. Web kayak. Kalau nggak salah ini. MQTT. Boleh ya? Saya ngoceh ya. Jadi gini. Lalu Pak, di mana ya? Hive MQ. Nah, nih, kalau diimplementasiin tuh ada yang namanya MQTT. Ini namanya broker. Saya cuma mau ngasih tahu aja. Jadi, misalnya kayak, Bu, publish sama subscribe nih. Kan tinggal misalnya, Mang nasi goreng satu, dimasakin nasi goreng satu. Terus kalian kan kebayangnya gitu ya, misalnya. Terus kalian ada device, nanya misalnya ke server BMKG, sekarang suhu berapa? Bakal hujan kagak gitu. Ya kalau cuman berdua mah gitu. Yang misalnya nasi gorengnya masak, terus yang pelanggannya cuma 3, cuma 2. Tapi pada saat banyak gimana? Misalnya nih, saya nambahin complexity ya. Misalnya, Mang, saya pesen nasi goreng. Tapi habis gitu pesen mie goreng ya. Tapi mie gorengnya nggak boleh terlalu ini. Ada option terus ada antrian gitu. Maksudnya dia pesen tapi beda-beda. Terus ada pesanan lain gitu. Jadi itu kan bentuknya antrian ya. Nah, kalian bayangin dong. Kalau misalnya kalian punya app kayak WhatsApp gini. Kok dia bisa sih nggak salah kirim gitu? Maksudnya, kenapa pada saat kalian buka app-nya, message itu masuk sesuai urutan gitu, terus yang belum dibaca ketahuan, terus ini dari siapa? Emang itu gimana caranya? Itu pakai publisher subscriber juga prinsipnya dan pakai antrian gitu. Jadi kebayang nggak kalau misalnya kalian nerima chat tapi nggak runut gitu? Gimana sampainya aja gitu sekalian ini ngomong apa sih gitu. Terus nggak tahu yang udah di read yang mana, yang belum yang mana. Kayak gitu. Jadi biar kalian kebayang, oh kalau kayak gitu tuh patternnya ternyata gitu dan nggak semudah itu. Nah MQTT ini biasanya dipakai, saya kadang-kadang suka bikin ya misalnya, mau pengen itu mau bikin app buat buat baca sensor misalnya saya punya sensor ya, ini saya banyak cerita gitu ya supaya kalian kebayang aja, oh kayak gitu dipakainya gitu. Kalau masalah teori mah gampang, kalian juga misalnya nanya ChatGPT juga bisa gitu. Cuman yang saya tahu gitu ya, saya kalian punya kandang ayam nih. Terus kalian mau kasih lampu nih di kandang ayam. Terus kalian mau tahu suhunya berapa gitu. Misalnya dia tuh harus selalu misalnya di atas 25 derajat Celcius misalnya gitu. Nggak boleh lebih lebih turun. Terus kalian pasang device nih misalnya di sini pakai alat elektronik gitu, sensor panas gitu di sini. Nah, dia tuh bisa nyambung ke WiFi gitu. Nah, kita punya app nih di sini di rumah. Entah dia dalam bentuk browser, ada di browser atau aplikasi atau di handphone. Dia tuh akan ngasih tahu gitu. Ntar dulu kenapa suhu turun nih gitu. Ayam gue kenapa dingin? Ada warning gitu misalnya. Woi ini ayam lu kenapa nih gitu misalnya. Oh ternyata lampunya mati gitu. Jadi dingin. Nah, itu kan berarti kan harus ada komunikasi, bener nggak? Nah, si app ini itu subscribe ke sini ke device ini. Jadi dia subscribe. Nah, kalau berdua aja itu kan susah ya. Nah, biasanya pakai si HiveMQ ini gitu. Jadi ini tuh semuanya connect ke cloud, di mana dia akan request ke sini, gue subscribe dong gitu. Ke si ini gitu, ke si sensor kandang ayam ini. Nah, nanti si kandang ayam akan update. Ayamnya sekarang kandang ayam suhu 2,23,44756777. Nanti yang subscribe akan dapat update gitu. Misalnya, gue tetangga juga mau, saya juga mau ikut-ikutan dong, pengen tahu ayam kamu gitu. Dia subscribe aja gitu. Nah, itu tuh bisa pakai si service ini, kebayang nggak? Jadi, subscription sama publisher tuh nggak sesimpel pesan satu seblak aja gitu, tapi ada detailnya gitu. Nah, itu kan ada antrian. Nah, kalau chat juga kayak gitu. Jadi, ini siapa yang ngechat, kirim ke siapa, antriannya gimana, urutannya gimana. Nah, kalau misalnya ada banyak, eh, kalau pakai HiveMQ, saya kalian mau bikin sistem kayak gini, itu bisa. Cuman apa coba datanya bisa dibaca orang gitu. Jadi kalau mau berbayar, kalau gratis itu kalian saya punya biarin aja gue mau pasang sensor misalnya. Mau pasang sensor banjir gitu. Atau ketinggian air atau sensor
Sensor apa ya? Sensor suhu, kelembaban misalnya. Taruh aja di internet pakai MQTT broker ini. Nanti kita yang satu publish, yang satu subscribe gitu. Jadi saya naruh di MQTT gitu. Saya punya sensor ketinggian air di mana gitu. Terus orang pengen tahu datanya bisa gitu. Jadi kita daftarin sensor kita, masukin infonya jadi publisher, orang suruh subscribe. Gitu ya kira-kira implementasinya ya. Jadi biar kayak gitu. Kalau enggak kan enggak kebayang. Oke ya. Kalau ada pertanyaan boleh. Itu subscriber publisher. Strive for loosely coupled design between object that interact. Oke, dah. Itu adalah ini kalau udah mulai kompleks bisa macam-macam kan? Liatin. Kalau udah kompleks, nih ada subjek ya. Subjeknya misalnya apalah, ini sensor apa gitu ya. Nah, terus si weather data ini akan observe kan si subjek ini apa nih temperatur, humidity, pressure nih kayak kandang ayam nih, bro gitu atau gimana. Nah, berarti kan nanti dia harus update displaynya dia kan. Displaynya ini nanti yang akan melihat dilaporkan ke observer, ke app-app yang menerimanya gitu. Terus kalau saya ada statistik, ada forecast dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita atur lagi, ini lebih kompleks lagi kan. Jadi lebih apa ya? Jadi lebih harus dipikirin interaksinya gimana nih biar optimal gitu untuk sistem kayak gini. Nah, ini kan berarti kan si observer ini kan akan dapat update dari si publisher gitu. Kalau misalnya ada data lain gitu, misalnya gue mau ada statistik lah, atau ada lagi nih third party lagi yang mau ngapain gitu, itu kita harus atur interaksinya dia sama siapa gitu, dan seterusnya. Ini nggak saya detailin dulu ya, tapi biar kalian kebayang aja gitu kayak gitu. Ini weather station nanti lah kalau ini kita we will get back to it ya kalau udah kita implementasi. Sampai situ oke kan, publisher subscriber kebayang ya. Oke, dah. Nanti aja kalau mau dibaca nanti baca-baca dulu boleh. Sekarang saya mau lihat decorating. Nah, ini. Ini yang saya bilang kayak tadi topping itu. Tuh. Misalnya kalian punya toko kopi. Oke. Terus kalian punya kelas namanya beverage, which is abstrak kan? Karena, Kak, saya mau beli minum. Apa gitu? Aqua, kopi, teh. Jadi dia adalah abstrak gitu ya. Jadi pada saat kalian misalnya apa namanya mau bikin kelas, terus bertanya bahwa ini apa sih gitu ya. Lalu saya balas ini bukan. Loh, kok gini? Oke. Udah ya. Jadi kalau gini, berarti kan kalau minum, ini make sense kan? Ada description kan? Terus ada harga dong, ya kan? Jadi ada description, terus kita bisa print description-nya, terus ada ngitung harga. Ya, tapi ngitung harga juga belum bisa karena kan tergantung. Tapi semua minuman dia bakal menurunkan ke anak-anaknya, semua minuman kan pasti ada harganya. Sampai sini oke nggak? Make sense Kak? Make sense kan? Nah, udah gitu sekarang minumannya ada house blend, ada dark roast, ada decaf, ada espresso. Ini masih gampang kan? Kalau saya suruh bikin, kalian suruh bikin dong. Bikinin misalnya sistem perhitungan buat kedai kopi nih gitu. Kopinya ada 4 macam gitu. Masing-masing. Jadi nanti misalnya orangnya bertanya mau pesan apa? 1 house blend, 2 dark roast. Misalnya, saya mau pesan house blend 1, dark roast 2. Tinggal hitung totalnya kan. Berarti nanti masing-masing house blend ini semua punya harga kan. Oke. Gampang nggak? Nah, ya masih gampang. Tapi bayangin kalau misalnya kita nambahin kondimen atau topping. Pengen pakai steam milk, soy, mocha, atau whipped milk.
Kalian mau gimana bikinnya? Ini loh yang saya masuk pattern tuh gitu. Jadi memang kalau misalnya nanti gini ya, kalian dapat tugas atau nemu bikin pakai OOP, itu harus dipikirin dulu dengan masak gitu. Nah kalau nggak tahu desain pattern tuh botak loh. Dulu saya waktu itu ngoding itu sebelum belajar desain pattern terus kayak gila gitu. Kok gue nggak selesai yang ngodingnya kok tambah banyak gitu. Bayangin deh, kalau misalnya kita namain topping, ya kan, beverage kan tetap ya. Tapi gimana misalnya house blend, ada yang pakai steam milk sama mocha, ada yang steam milk aja, ada yang mocha aja, ada yang whipped cream aja, kan kayak gila ya. Gimana coba? Ini namanya apa ya? Istilahnya apa? Ledakan apa ya istilah? Ada namanya ya. Istilahnya di desain pattern. Terus jadi kita harus bikin semua permutasinya ya. Kayak dark roast, steam milk sama mocha, steam milk sama karamel, ya, jadi semua harus dibuat. Ini kan nggak mungkin gitu mau kita implementasi kayak gitu. Oh ya, namanya class explosion. Nah ini tuh namanya apa? Pattern apa tadi namanya? Decorating object ya, decorator pattern. Jadi kalau kalian nemu ada pattern yang, kok bisa gini, bisa gitu, bisa gini. Misalnya kayak tadi Indomie nih, mau pakai ini telur atau enggak. Terus misalnya toko kopi gitu ya, pizza misalnya, atau apa gitu yang modelan begini nih adalah dekorator. Gitu. Terus gimana dong supaya nggak begini? Menurut kalian gimana? Nah, bisa nggak gini? Ya udah, kita tulis ya, ada description. Terus ini adalah topping-toppingnya. Terus di sini kita set dia pakai has milk, set milk, has soy, set soy, has mocha, has. Jadi dibikin method untuk setiap. Tapi ini disaster kalau kita nambahin topping lagi. Ya udahlah gitu kan. Kayak gitu. Sekarang kita lihat. Oke, gimana ya kalau gitu? Kita lihat. Sekarang tuh kita maunya gini. Dekorator itu kita misalnya mau objek yang mana, kita decorate pakai toppingnya, didecorate lagi. Nah, sekarang cara ngitungnya gimana menurut kalian? Jadi, misalnya gini, hitungin dong harganya kalau gue beli dark roast pakai mocha double whip gitu. Nah, itu ngitungnya gimana? Kalau misalnya kalian suruh desain sendiri pakai prosedural, bisa nggak? Bisa aja sih ya, kayak misalnya oke harga dark roast segini, terus dihitung harganya berapa, udah gitu tambahin mocha harganya berapa, dia mokanya satu, bisa gitu kan? Tapi kan kalau kalau misalnya nggak OOP misalnya, ya saya kalau gini sih masih bisa prosedural, tapi kalau ini dalam konteks misalnya pajak gitu, atau apa deh gitu yang gede gitu ya, terus rumit, harus pakai OOP nih. Jadi gimana? Nah bayangin, kita hitung dulu nih. Nih, ada objek dark roast, hitung harganya. Terus, kalau dia mau mocha, kita buat kelas mocha, dia jadi wrappernya si dark roast. Jadi mereka punya harga masing-masing. Terus, kalau ada whip, dia jadi wrappernya mereka berdua. Jadi nanti tuh ngitungnya, kalian kebayang nggak sih kayak merembet gitu. Jadi hitung dulu harga whip berapa, harga mocha berapa, di total sama harga dark roast. Jadi itu adalah harga dark roast. Bu, kalau whipnya ada 3 gimana? Jadi ada 3 gitu. Kebayang? Jadi di wrap gitu istilahnya, di decorate lah. Jadi kayak gini. Nah, nanti ngitungnya gini. First kita hitung dulu dekoratornya, whipnya berapa harganya. Nah, oke. Terus kita hitung whip manggil mocha, dihitung. Mocha manggil dark, dihitung. Totalnya berapa gitu. Jadi dari luar ke dalam gitu. Ya, gitu. Oke. Sekarang, oke. Ini kan sekarang kita lihat ya. Secara umum kan gini ya. Ada komponen punya method. Udah gitu ada concrete komponen, ada dekorator. Nah, terus ada pecah-pecah lagi misalnya method-method lain. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Gimana kalau kita pecah aja kayak gini? Kalau tadi kan caranya implementnya gitu ya, pakai dikasih wrapper di luarnya gitu. Kalau sekarang kita punya beverage ini, kita punya komponen, terus kita bikin kelas dekorator.
Si dekorator dipecah lagi jadi milk, mocha, soy sama whip. Coba kalian perhatiin deh. Ini kan secara umum doang ya. Get this, kita sama cost. Costnya nanti disesuaikan sama harga masing-masing kan. Nah, baiknya kan tadi dia bilang daripada lu bikin inheritance, bagusan dibikin composition kan. Kita bikin lagi nih dekoratornya. Ada description-nya kan. Jadi ini ada minuman dekorator itu turunan dari minuman lah ya. Karena dia nanti akan jadi sebenarnya bisa pisah juga loh gitu. Ya, nantilah kita lihat. Nah, dia punya turunan nih, milk, mocha dan mereka punya cost sama description juga gitu. Ya bebas sih kalau cuma mau cost juga boleh gitu. Intinya gitu lah. Sebayang ya? Bu, mana yang bagus? Ini saya nunjukin beberapa desain. Kayak gini deh, desain hotel. Bagusnya gimana? Ya tergantung kan, macam-macam. Yang optimal gimana sesuai sama interaksi. Oke ya? Ya, berarti kan kayak gini ya. Kalau saya kita hitung, condimentsnya apa harus bisa gitu. Nah, codingnya berarti kalian bisa lihat kan, bikin abstract class beverage, dia bikin metode-metodenya, tapi harganya abstrak nih. Karena nggak bisa dihitung kan kalau masih di kelas beverage harus turun dulu. Jadi jadi anaknya gitu supaya kita bisa tahu. Jadi kayak gini nih misalnya espresso nih. Gue tuh turunan dari beverage gitu. Description gue espresso, harga gue segini gitu. Gampang kan? Jadi cuma extend itu udah bisa lah. Tapi kalian udah lihat strukturnya kayak gitu. Nah, kalau kondimen itu berarti kita punya kelas mocha nih. Mocha tuh turunan kondimen kan. Berarti dia beverage, description, sama ada harga gitu. Dah, sampai situ oke lah ya. Pokoknya semuanya punya, jadi kondimen punya kelas, punya orang tua, beverage punya orang tua juga. Nah, gimana cara implementasinya, Bu? Ini masih pakai Java ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita bilang, gue punya minuman baru nih gitu. Oke. Ya, get description-nya harganya segini. Nah, espresso soalnya dia. Kalau ada espresso berarti ada harganya dong. Nah, beverage 2 dia dark roast. Nah, beverage 2 itu ini kita nge-wrap nih. Jadi si beverage 2 itu kan dark roast. Nah, kita bilang, gue mau bikin mocha tapi dia tuh nge-wrap si dark roast. Bayang nggak? Beverage 2 kan dark roast ya. Nih mochanya 2 kali jadi double mocha. Ini whip. Jadi ada double mocha sama whip. Nah, nanti whip ngitung manggil mocha, manggil dark roast jadi dapat totalnya. Nah, ini house blend. Gitu. Tapi kalian kebayangkan jadi makanya kalau ngodingnya langsung ngoding kan nggak kelihatan struktur ya. Tapi kalau saya gambarin secara desain pattern kan jadi kelihatan gitu. Nah, jadi nanti kalau saya ada pesan, oh espresso, oke harga espresso mana? Udah kan espresso harganya udah ada 1,99. Tapi kalau dark roast, coffee mocha mocha whip totalnya segini. Caranya ngitungnya gini gitu. Oke, gitu ya kira-kira. Jadi kalian bisa kebayang, ini tuh sebenarnya kalau di Java tuh kayak ini file input stream, buffer input stream, line itu adalah emang kelasnya dia kayak gitu. Nah itu ya dekorator. Sampai sini oke nggak? Kebayang nggak? Nanti itu tuh bisa kalian implement ke misalnya kita bikin warung Indomie. Nah sama kan kayak gini ya, double mocha soy latte with whip. Berarti kita punya soy, mocha whip dan seterusnya gitu. Oke ya, dah sampai situ udah oke ya. Itu dekorator. Sekarang kita lihat factory. Factory pattern. Bedanya apa? Kalau factory kalian kebayang nggak sih? Factory itu kan kayak pabrik kan. Tapi ini contohnya pizza. Pizza kan sebenarnya pakai topping juga kan. Nah ini yang saya pengen kalian harus bisa bedain gitu. Ih haus, ayo taruh minum dulu ya. Kalian tuh bawa minum nggak sih? Harus punya minum ya. Jangan lupa kalau nggak puasa atau apa, jangan lupa sering minum biar nggak dehidrasi ya. Oke, ini kayak gini. Kalau kalau tadi kan dekorator. Kalau ini factory.
Tapi contohnya pizza, mungkin kalian akan bingung, hah pizza kan sama aja Bu, dia kan ada toppingnya. Nah kalau kasusnya gitu boleh gitu, misalnya kalian punya pizza, oke, base base ininya apa, dough-nya apa gitu, misalnya mau pakai pinggiran atau enggak, isi keju atau enggak, terus mau ditambahin apa topping-toppingnya misalnya gitu, itu akan jadi sama. Tapi kalau ini kasusnya kayak gitu, kalau factory itu gini, kita punya punya pizza nih, pizza toko pizza, dia metodenya apa? Bisa pesan pizza kan? Nah, pesan pizzanya itu kan yang bikin siapa? Si dapurnya kan, factory-nya pizza. Nah, artinya kalau dekorator itu adalah kita punya apa ya? Kita punya satu kelas, tapi dia bisa ditambah-tambahin dekorasi-dekorasi kan. Kalau factory, dia tuh punya eh, apa ya? Punya format atau punya standar gitu kayak Pizza Hut gitu kan beda kan misalnya sama Richeese beda gitu. Dia punya standarnya beda eh, apa ya processingnya beda, ingredientsnya beda gitu kebayang nggak? Jadi kayak factory itu beda-beda kan. Tapi semua yang jadi anaknya dia harus kayak dia harus sama. Kebayang? Oke, sampai situ oke. Sampai sini kebayang? Nah, itu factory ya. Jadi pizza toko pizza itu metodenya kan ada yang pesen pizza. Kalau pizza factory metodenya membuat pizza. Sementara si pizza itu harus di prepare, di bake, di cut sama di box. Nah, terus kan si pizza ini bisa punya ini kan, macam-macam ada cheese, ada veggie, ada clam, ada pepperoni gitu. Ya, tapi udah mulai kelihatan kan ini beda kan sama dekorator. Nah, ini yang dimaksud. Jadi, factory itu kayak kalian franchise, kayak Indomaret atau franchise apa deh, McD gitu ya. KFC. Nah, itu tuh factory. Apa deh misalnya Miswe gitu ya. Miswe juga gitu kan. Miswe itu dia punya format di mana lu mesinnya harus pakai dari gua, layout toko lu harus kayak begini, prosedurnya harus kayak gini. Sama kan? Misalnya KFC atau McD. Nah, itu tuh namanya apa factory pattern kayak gitu. Nah, si toko pizza ini, Pizza Hut nih misalnya. Itu dia harus kayak gini ya. Pizza Hut kan semuanya kayak gitu ya. Kayak mungkin PhD beda dikit, tapi kan khasnya sama. Tapi gimana nih kalau misalnya ada franchise, yang satu di New York, yang satu di Chicago. Itu kayak, kalian pernah lihat nggak di TikTok, orang Amerika makan McD yang di Bali, terus kok lebih enak, ayamnya lebih juicy, kata dia. Kok lebih enak nih, segala-galanya lebih enak gitu. Karena ingredients di Bali sama ingredients di Amerika kan beda gitu. Jadi mungkin di Amerika nggak ngerti lah gitu. Kalau kita kan lebih lebih banyak bumbu-bumbu, lebih enak lah gitu ya. Nah ini kira-kira gitu juga. Jadi dia pizza ini tuh dia punya cabang New York sama Chicago. Nah mereka tuh approach-nya beda. Walaupun resepnya sama, prosedurnya sama, tapi mereka ada variasinya gitu. Jadi bisa beda gitu kalau New York style sama Chicago style tuh beda. Nah, itu tuh factory. Jadi ada ada hal yang harus sama tapi ada variasi yang boleh boleh ditambahin gitu. Oke. Nih ya, kita lihat. Nanti kalau azan break dulu bentar ya. Hold on. Kita lihat dulu proses-prosesnya. Hmm. Alif, kenapa Alif? Alif bunyi kaget. Nih kan? Ya kalau pizza New York itu beda ya gitu ya. Oke, ntar mana ya contohnya? Ya kayak gini kan. New York style sama ininya kan beda, cuman ini sama ya belum kelihatan ya. Ya beda sih, slicingnya mungkin beda dan lainnya. Stylenya agak beda, tapi prinsipnya sama. Oke. Nih, kita punya kelas
kreator sama kelas produk. Azan dulu bentar. Azan dulu ya. Tunggu. Oke, udah azannya. Mari kita mulai. Sabar ya, jangan pingsan dulu. Nggak sampai jam 1 sih kita. Cuman, pokoknya sebelum jam 1 selesai lah, biar nggak pada burn out. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan kreator ya, kreator kelas di mana ada pizza store, dia bikin pizza Chicago atau New York. Nah, kalau produk itu kita bikin produk pizza. Nah, itu kita bisa bikin kayak setiap
cheese pepperoni-nya tuh jadi New York style, Chicago-nya juga Chicago gitu. Kebayang nggak sih? Jadi kayak beda aja gitu semuanya. Nah, itu kan terserah ya. Ada paralel kelas hierarki apa gimana, itu cara kita mecah kan. Kita bisa aja misalnya bikin gini gitu ya. Dimana ada bagian kreator sama ada produk gitu. Mau gimana gitu. Jadi pada saat create, dia akan ngelihat, ini stylenya apa nih gitu. Misalnya pizza nih, create pizza. Oke, stylenya style New York. Maksudnya sorry. New York pizza stylenya New York. Nah, buat yang mana nih? Clam atau veggie atau apa gitu. Nah, itu factor itu. Jadi kita benar bisa bikin gini, bisa juga gini gitu. Jadi kita bisa create order pizza Chicago gitu ya. Terus kita create setiapnya punya kayak gini. Gitu. Oke. Jadi ntar contohnya. Ntar saya lihat dulu objeknya. Depend upon abstraction, do not depend on concrete class. Iya. Saya tunjukin aja ya hasil desain yang setelah go through many nih ya. Lihat, tadi kan saya bilang kan beda-beda gitu untuk setiap kota. New York uses one set of ingredients and Chicago another. Gitu. Jadi kalau nambah Seattle beda lagi. Mungkin ada yang deket pantai beda lagi gitu. Karena ya kenapa? Tunggu. Oke, karena ya nanti saya balas ya. Sampai saya mikir juga. Factory Mastery bedanya sama Abstract Factory. Gimana maksudnya Abstract Factory? Abstract maksudnya Factory Method. Dan kalau sampai makin banyak, masih efisien nggak ya? Masih. Asalkan kita isolate, kita encapsulate karena ya, nanti deh, coba ya. Kita lihat dulu. Sekarang gini. Sekarang kan problemnya gini. Kita punya satu produk, merek pizza. Itu factory kan? Nah, dia punya pakem sendiri bikin pizza. Tapi problemnya dia punya banyak cabang. Nah, kan kayak franchise itu semua cabang harus sama kan, Misue lah apa. Mungkin Misue Bandung mah boleh lah ditambahin apa gitu. Kalau di Bali beda, ada topping beda, misalnya yang buah yang nggak ada di Bandung, misalnya gitu kan. Jadi juga sama, Chicago tuh sama New York sama California tuh ceritanya beda nih. Misalnya Chicago frozen clam, plum tomato sauce, thick crust dough, mozzarella cheese. Yang ini beda, New York. Si California ada calamari lah, ada apa gitu. Tapi kan ini dari sini udah kelihatan kan beda kan sama dekorator kan. Nah, jadi dia ingredientsnya tuh berbeda gitu. Berarti kan kita harus bikin kayak misalnya ini nih, kayak inget tadi nggak sebangsa bebek. Bebek itu kan ada behaviornya kan. Nah, berarti kan setiap bebek misalnya oke, gue bunyinya beda, gue nggak terbang, gue berenang tapi gue nggak terbang. Ada yang terbangnya terbang, ada yang enggak gitu ya. Nah, ini juga gitu. Jadi kalau bikin dough-nya, bikin sausnya, segalanya sama gitu, tapi ingredientsnya beda, kebayang nggak sih? Jadi kayak misalnya bikin pizza sama aja, cuman kalau kalau ini mah, kalau kalau kita mah, kayak gini nih, tuh, cheese-nya beda gitu. Yang ini Reggiano, yang ini Goat. Sausnya juga beda nih, yang satu bruschetta, yang ini apa? Kalau ini calamari, ini clam. Yang ini kerasnya tipis, yang ini tebal gitu. Ini tipis banget. Ini tipis, ini tipis banget. Yang ini klaim. Tapi lihat deh, mereka tuh sebenarnya sama gitu. Komposisinya sama. Cuman ingredientsnya beda. Nah, kenapa saya ngajakin desain pattern? Karena we have to go through this sebelum bikin codingnya. Jadi kalau kalian nggak bisa ngebaik, saya bisa. Saya juga dulu gitu. Mending aja langsung gue nyobain. Nah, ntar pas kalian bikin objek tuh, langsung botaknya nih. Ntar dulu ya, gimana caranya gue ngambil topping yang itu ya? Kalau gue nurut dari dia, gue dapet topping yang mana? Itu tuh akan jembet gitu. Jadi kalian harus paham ini dulu. Tapi pertanyaan karenanya juga, ntar dulu saya masih mikir.
Nah, berarti kan gini. Sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat New York dulu deh. New York itu kan dia punya factory, makanya dipisah ada factory ingredients, karena selain pizza, ada divisi atau objek lagi yang mesti kita bedain kan, yaitu ingredients gitu. Kayak gini ada ya tadi, misalnya ada beverage, terus ada condiments kan. Nah, kita tuh harus tahu kapan kita harus memecah itu gitu. Jadi satu pecahan kelas lagi gitu. Jadi pada saat yang mesti kita bedain tuh kalau object oriented gini. Kelas utamanya apa dulu? Nah, terus di kelas itu tuh bakal ada apa nih gitu. Kayak misalnya, oh dia bakal ada variasi-variasi. Atau, oh dia bakal gitu tapi isinya beda. Kayak itu kayak misalnya orang pakai baju gitu ya. Semuanya pakai, misalnya pakai atasan, pakai bawahan, pakai sepatu, pakai topi. Tapi bisa beda-beda bahan topinya, bisa beda-beda warna topinya, dan lain sebagainya gitu loh. Nah, sekarang kalau kalian lihat ya misalnya, berarti kan ini kan ngomongin ingredients aja loh, belum pizzanya ya. Nah, berarti kalau misalnya ingredients, kalau New York, ya harus ikut pakemnya dia. Nah, caranya tinggal bikin metode-metodenya aja gitu, sesuai pakemnya dia gitu. Oke, nih. Ya, tar lu. Kita lihat lagi ya. Kita lihat di akhir dulu deh biar nggak pusing. Nah, sekarang ini. Kalau tadi kan apa? Ingredients. Kalau ini toko. Nah, kalau toko berarti misalnya ya, lihat ya, ini protected berarti kan dia cuman bisa diakses sama turunannya. Karena emang ada inheritance kan. Bilang nih, gue pizza create pizza. Terus tergantung dia pizza apa. Tapi ini New York ya. Ini New York. Karena dia New York, misalnya gini, New York Pizza Store itu adalah turunan dari Pizza Store. Jadi kayak misalnya KFC Bandung tuh anak dari KFC kan. Jadi sama KFC-nya. Cuma mungkin di misalnya kalau di Bandung mah misalnya ada KFC seblak gitu. Kalau di Padang ada KFC rendang gitu. Gitulah gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Dah, sekarang berarti kan kita bikinnya kalau KFC Bandung berarti kan bikinnya pakem Bandung dong. Di mana di sini lihat, ini kan ada pizza store, perhatiin. Di sini kita manggil factory-nya. Jadi, di dalam pizza store itu ada pizza sama ada ingredients. Ingredients-nya mesti dipanggil gara-gara ingredients-nya teh beda setiap toko. Jadi gini, ada store, ada pizza, ada ingredients kan. Nah, berarti kalau New York items-nya tuh dia cheese-nya itu dia pakai apa? Veggie-nya dia pakai apa? Terus dia pakainya clam, pepperoni. Terus misalnya tebel tipisnya gimana gitu. Jadi berbeda di setiap toko. Jadi eh ini ya kayak kayak gini. Gue suka stylenya New York. Oh, gue lebih suka stylenya Chicago. Which is yang membedakan tuh adalah eh misalnya ya, di Chicago tuh lebih tebel dan dia sausnya beda, ingredientsnya juga beda gitu. Tapi processing sama prinsip-prinsip dasarnya sama gitu. Ya itu jadi factory. Sebenarnya factory itu nggak usah serumit ini. Kalau implementasi yang umum tuh factory biasanya ya udah, lu mau bikin apa Indomaret. Terus ya udah misalnya ada Indomaret mana itu ya jadi kayak franchise aja gitu, semuanya sama. Misalnya jualan apa es campur semuanya sama gitu. Jualan bubur ayam semuanya sama. Itu kan lebih gampang ya. Kayak Mang Oyo gitu. Bubur Mang Oyo terus kalau misalnya di daerah Cicahem mah beda toppingnya abon misalnya di Dago mah toppingnya kambing guling misalnya gitu itu pusing gitu ya tapi ya kalau di coding pusing kalau dijalanin mah enggak. Nah ini ya ada juga namanya abstract factor ini yang ditanyain sama anak katanya deh kita belum masuk tadi. hmm, Nih kalau kita tuh akan bikin abstract factory kalau
belum bisa jadi konkret, selalu gitu. Nah, kasusnya nih yang mesti dicari. Kayak pizza ini tuh sebenarnya abstract factory, karena kalau misalnya pizzanya cuma satu jenis, terus dikasih topping, itu bisa lah gitu ya. Tapi kan ini pizzanya harus milih dulu mau style apa gitu. Stylenya mau apa gitu kan. Jadi si pizza ini tuh kan abstrak. Terus nanti ada interface di mana dia harus milih kan. Kalau ingredientnya New York sama Chicago beda nih, tapi prinsip-prinsipnya ada ini gitu ya. Ada dough, ada saus, ada cheese, ada veggies, ada pepperoni sama clamnya ada ya. Nah, di sini dough-nya juga butek ya. Jadi semuanya tuh ada gitu ya. Ini kan ada factory ingredients, ada dough. Dough-nya mau gimana? Tebal tipis. Sausnya mau apa? Tomato apa marinara? Cheese-nya mau apa? Apa? Clams-nya mau apa? Gitu. Jadi kira-kira gitu prinsipnya factory. Nanti kita bikin tugas. Nah, akhirnya jadi kayak gini. Dimana si pizza ini abstrak, dia punya style-style. Nah, ini sebenarnya kayak tadi ya dipecah-pecah, jadi ada beberapa. Ini sebenarnya ada Chicago, ada Seattle mungkin gitu. Nah, ini kayak gini. Chicago atau Seattle. Tapi semuanya tuh punya ingredients cheese, pepperoni, clam. Di prosesnya dough-nya juga bisa milih. Nah, itu tuh ya jadi kayak gini di akhirnya gitu. Jadi yang dipilih itu berdasarkan ininya prinsipnya gitu. Nah, udah deh. Jadi kayak gini secara umum. Umumnya gini. Jadi ada pizza store, digabung ya tadi ya. Pizza store tuh create sama order, oke? Terus dipisah. Ada New York, ada Chicago, ada California. Setiapnya akan punya stylenya masing-masing. Which is ini sebenarnya akan melibatkan apa? Ingredients gitu. Tapi sederhananya gini. Jadi ini kayak kalian lihat aja nih. Pokoknya kalau stylenya Chicago berarti apa? Cheese-nya berarti apa? Veggie-nya berarti apa? Clam-nya berarti apa gitu. Sisanya sama aja. Prepare, bake, cut, box, return. Udah. Begitu. Sebenarnya kalau ngodingnya sih gampang. Tinggal dipanggil-panggil, ditulis-tulis aja gitu ya. Nah, itu kan baru contoh. Nah, ini kalau saya mau nambahin kayak gini ya tambah kompleks karena ya emang tambah mumet gitu. Makanya bikin game itu tuh susah. Karena edan loh itu. Udah real time, harus update selalu skornya. Terus misalnya nembak-nembak yang kena siapa aja, harus dihitung kan itu semuanya. Secara fisika juga liar itu. Kayak misalnya nembak nih ada apa? Misalnya eh, ada ngelempar bola api gitu. Kan bisa dihitung tuh si pixel-pixel mana aja yang kena damage gitu. Itu kan komputasinya makanya gede kan, pakai GPU segala macam. Kalau game itu karena belum lagi nih ngedesain lagi gini-gininya gitu. OP-nya kan susah gitu. Oke ya. Nanti lah karena kalau saya bisa kasih contoh lagi kali kalau udah ada tugas gitu ya. Em, tapi intinya gitu deh. Eh, Kalian harus ingat dulu tadi kan ya, observer sama sorry, apa aja sih tadi? Yang sederhana biasa ya. Eh dekorator, publisher, subscriber, dekorator, factory. Nah, ini ada yang namanya singleton. Singleton tuh sering dipakai. Singleton tuh gampang nih, paling gampang. Singleton itu adalah jika kalian pingin, nah ini, Bu, saya pusing kenapa nih factory. Oke. Kalau yang tadi, pizza, itu factory. Tapi kan, maksudnya gini, dalam konsepnya franchise gitu. Tapi ada kayak misalnya factory yang kayak misalnya produk Apple gitu. Atau misalnya coklat Hershey gitu. Harus kayak gitu, misalnya coklat. Ih, pengen coklat ya jadi. Ih, pengen coklat. Coklat apa ya? Misalnya coklat Silver Queen gitu. Ya emang harus kayak gitu. Prosesnya harus kayak gitu, yang kacang mede harus gini, yang rasa ini harus gini. Harus gitu. Harus persis standarnya itu. Nah, itu namanya singleton gitu. Nah, itu kita define di satu kelas aja, di mana
Gue kalau bikin coklat kata Hershey gitu ya. Prosesnya kayak gini-gini, coklatnya kayak gini-gini, harus standarnya kayak gini, susunya segitu. Udah gitu. Nah, ini contoh kalau kita ya jadi contohnya pabrik coklat ya. Nah, ini lebih sederhana kan daripada jadi nanti kalian jangan bingung. Ini tuh sebenarnya factory atau singleton gitu. The singleton pattern ensure you have at most one instance of a class in your application. Also provides global access point to that instance gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi intinya kalau kita mau ada satu standar, pakailah singleton. Udah, itu aja. Itu mah sederhana lah. Udah itu. Ya, cuman gitu aja. Contohnya apa ya? Nanti deh saya coba ChatGPT cariin. Nah, udah yang lainnya gak usah dulu. Karena macam-macam. Tapi intinya 4 itu dulu deh. Itu, ntar ya saya balikin dulu nanti bukunya. Ntar ini yang kita udah lihat tuh alamat daftar isi tuh. Proxy compound gitu nggak usah dulu deh. Pokoknya iterator sih sebenarnya. Adapter nggak usah, template nggak usah, komen. Pokoknya ini aja deh, observer, dekorator, factory, sama singleton. Itu aja yang paling penting. Coba ya. Dia bakal bisa bikinin nggak ya yang bagus ya? Give. Contoh ya. Give examples of aja tadi observer, decorator, factory, and sorry, dekorator, factory, sama singleton. Pattern implementation using Java compared to Python. Biar kita lihat ya, contoh ya, kayak gimana ya. Jelek atau gak gini. Ya deh sih, boleh sih, boleh. Tunggu. Yes dong. Tunggu ya, saya suruh masak dia dulu. Nah, ini kan. Nah, ini baru benar. Lihat ya, kalau kalian perhatiin ya, si Python tuh kan bentuknya kayak sama-sama aja gitu ya. Kalau di Java tuh kan lebih apa ya, lebih verbose segala disebut gitu. Kalau di Python lebih sederhana gitu. Nah, makanya saya khawatir kalian ini apa namanya? Ya saya juga pasti nggak hafal sih, harus ada contoh. Cuman paling nggak paham prinsip-prinsipnya gitu. Taruh dulu ya. Ntar. Tunggu sebentar. Balas ini dulu sebentar, saudara-saudara. Ini adalah Nah, kita lihat ya. Abis ini udahan ya. Abis ini kita belum masuk loh, kita ke sini loh. Tapi emang cepet loh. Kalau saya nanti kayaknya gini deh, minggu depan kita masuk ini cepet. Terus kita mulai ngerjain project. Terus tadi asisten sempat nanya, Bu, UAS-nya kayak gimana? Nah, saya UAS akan koordinasi dulu sama dosen-dosen lain. Tapi kayaknya saya prinsipnya tuh kalau saya sih biasanya kalau nggak koordinasi, saya akan kasih tugas ke kalian, take home, terus di record, upload ke YouTube atau ke Google Drive, nanti saya nilai. Jadi nggak usah ke kampus. Tapi saya nggak tahu kalau dosen lain misalnya sebagian harus datang ke kampus ujian, terus nanti ada yang di take home, ya saya ngikut gitu. Tapi prinsipnya nanti kayaknya base-nya tuh project deh. Jadi kayak misalnya kalian buat deh kayak gini gitu, terus direkam.
Tapi ingat loh, UAS tuh kita ada Haskell juga loh. Oke ya, ini dulu. Sabar, sabar. Siapa yang kemarin udah lapar tuh Eren ya? Bu mau makan katanya. Dia udah lapar juga nih sekarang pasti. Dah, sampai sini kita lihat contoh. Nih ya, observer pattern ini sebenarnya paling gampang sesuatu yang kayak diupdate gitu ya. Entah sensor, entah apapun gitu ya. Yang memberikan data eh, yang harus dicek terus gitu. Nah, itu kan kalian bisa lihat ya, kalau observer di Java, dia observernya tuh dijadiin interface gitu. Dia cuman ngupdate suhu. Nah, kalau kita punya weather station, lihat deh. Ini kenapa dia bentuknya list? Karena yang kayak tadi saya bilang, ada antrian gitu. Jadi si datanya kan banyak tuh. Kayak bayangin aja deh kalau chatting WhatsApp kan ada urutan antrian pesan yang masuk ke akun kita kan. Nah, ini juga gitu. Jadi kita harus nyimpan data update gitu kayak misalnya gini, kalian misalnya saya mau langganan weather gitu, mau lihat temperatur. Kan dia update setiap 5 menit misalnya. Kalau nggak dibikin jadi array gimana caranya? Misalnya kalian matiin device-nya. Nanti kan dia kan pasti akan ngirim tadi jam segini berapa suhu, jam segini berapa suhunya gitu loh. Jadi harus ada antrian yang memang menyimpan update di setiap rentang waktu gitu. Ya udah kita bilang nih, oke, ini ada observer. Dia bikin add observer terus atau dirubah mau nambahin observer. Jadi kayak kita mau subscribe ke siapa aja nih gitu. Mau nambahin atau ngurangin. Temperaturnya berapa? Kalau ada perubahan harus semua yang langganan harus di-notify. Jadi artinya kalau ada perubahan suhu atau dalam setiap waktu, dia bakalan submit kirim ke kayak udah selesai masak nasi gorengnya anterin ke yang pesen gitu. Udah. Perhatiin bahwa apa? Ada interface observer, ada kelas weather station di mana weather station itu tugasnya apa? Ngasih update ke observer. Terus ada display, phone display. Display itu cuma nambahin display aja gitu. Nah, implementasi itu kayak gini jadi oke, weather station ya bikin. Terus kita bikin add observer untuk Alice, add observer buat Bob. Udah gitu set temperatur sekian-sekian. Nanti ini hasil ini akan diupdate ke mereka gitu. Kurang lebih gitu. Ini saya mau ngeliatin nah kalau di Python itu sama ya. Tapi dia nggak ada ini, nggak ada interface karena di Python semuanya kelas. Jadi dia punya kelas weather sama kelas phone display. Kelas weather itu intinya nyatet ada berapa observer, terus inisialisasi nilai, udah gitu ngupdate gitu. Kalau ada perubahan di notify dan seterusnya gitu. Ini display ini hanya untuk menampilkan. Nah ini tuh nanti kalian belajar ya yang kayak gini-gini tuh artinya private. Yang underscore ini tuh menentuk apa? Padahal sebenarnya hint untuk nunjukin akses specifier-nya gitu. Dia public atau enggak, private atau gimana gitu. Oke? Jadi sebenarnya kalau observer sama observer pattern tuh intinya gitu. Ada update, diinformasiin gitu dan seterusnya. Oke. Dekorator, coffee shop kan? Ini yang kayak tadi. Dia bikin interface coffee. Nah, liatin. Beda kan sama yang tadi? Kalau yang tadi itu kelas utamanya coffee. Terus interface yang lain gitu ya. Atau misalnya ada kelas lain namanya kondimen. Kalau ini dia malah bikin interface kopi gitu. Karena mungkin dia memastikan bahwa kopi itu ada description sama ada cost. Karena kan kalau interface di Java tuh harus diimplement semua kan. Nah, berarti nanti basic coffee harus implement coffee. Milk dekorator implement coffee juga. Ada harga masing-masing gitu. Jadi nanti kalau ngitung, ini ya kayak contoh ya. Ini kan kopi biasa. Dia punya harga kan? Sama description. Dia implementnya coffee ya. Coffee itu ada description sama harga. Harga dia $5 gitu ya. Terus ada milk dekorator.
turunan coffee juga. Jadi yang mau saya tunjukin kalian tuh si ChatGPT itu mecahnya. Ya maksudnya semua orang itu akan punya arsitekturnya sendiri-sendiri gitu. Jadi gimana ya? Abstractionnya beda gitu. Jadi kalau yang tadi kan kopi sama condiments kan. Terus nanti si kopi ini dikasih topping-topping kan, dikasih condiments. Nah, kalau ini enggak ada 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 kelas kopi, ada kelas condiments. Nah, mereka itu implement kopi gitu. Kebayang nggak? Jadi bisa beda-beda. Emang nggak bisa sama gitu. Whatever ya. Tapi untuk kasus itu ada yang lebih efektif harusnya. Terus ada karamel dekorator nih. Kebayang nggak? Jadi ini 3 nih beda gitu ya. Bagus nggak Bu? Ya tergantung. Kita lihat aja. Eh, kayak gimana dia ngambil nih kayak gini ya. Kalau dekorator, nah dia bakal bilang gini nih. Oh, gue private coffee. Jadi dia nurunin dia bikin coffee juga, implement coffee juga. Nah, dia akan ngedekorat si kopi ini. Nah, jadi dia akan menyumlahkan harga kopi dengan harganya dia. Itu 1,5. Yang ini kalau karamel, dia juga ngambil kopi sesuai description kopinya, tapi ditambahin harga karamel gitu. Hasilnya sama aja gitu. Itu untuk contoh ya, nanti saya kasih ininya deh. Ini boleh juga sih kalian kalau melihat. Tunggu. Nanti saya kirim juga deh. Gimana sih salah? Salah dong, bro. Nih, tunggu nge-lag ya. Ya udah nanti. Ya, nyangkut. Tunggu. Abis ini kita udahan deh, kasihan. Daripada tidak efektif. Ya udah, refresh aja lama. Dah. Nah, ini kayak gini ya. Jadi nanti kalau misalnya si kopi dikasih dekorator, harganya tuh gitu. Jadi macem-macem. Tapi yang mesti kalian lihat, apapun implementasinya, kalau kalian ngerti patternnya apa, itu akan lebih mudah gitu. Nah, ini kalau si Python, dia bikin eh, kelas coffee sama make dekorator juga sama gitu. Cuma nih ChatGPT rada beda nih, nggak sama. Lu kok nggak dikasih itu sih karamel? Nggak sama ya. Karamelnya mana? Ya gitulah kira-kira. Dah. Terus factory. Nah, factory, lihat dulu di sini. Observer, use when an object notifies multiple observer when its state change. Jadi kayak, ada berita baru nih, publish, yang nerima. Itu kayak kalian dapat minta notif deh gitu. Misalnya ada gue follow dia gitu. Kalau dia update, gue dapat notif. Ya, itu observer pattern kan. Dah. Kalau dekorator adds behavior to object without modifying their code. Artinya nggak ada yang berubah. Kalau tadi kan pizza ada ingredients ya. Kalau ini kopinya tetap, cuma nanti ditambahin sesuatu. Itu dekorator. Namanya juga decorate. Nah, factory itu adalah bikin objek, tapi logic creation-nya harus sama. Sama kayak pizza gitu ya. Udah lo harus ada dough-nya, lo harus bake, lo harus ini, lo harus bakar, dan seterusnya itu harus sama gitu. Nah, contoh. Nih, Java. Itu shape ya. Jadi shape ini kenapa nggak kelas aja sih ya? Shape itu kan bisa circle, bisa square. Nah, shape factory artinya apa? Shape factory itu, ini contohnya aneh sih, tapi kira-kira ya gitu ya. Misalnya, gue bikin bentuk. Nah, nanti kalau gue punya bentuk, gue bisa hitung luas sama kelilingnya. Tapi ini jelek nih contohnya bagusan yang pizza tadi. Lupakan. Tapi intinya gitu ya. Nah, nanti saya ajarin juga ada static method di mana dia itu static gitu ya. Nanti deh ada method static, ada kelas static. Nanti kita pelajari kalau udah diimplementasi. Tapi intinya gitu ya. Kita lihat dulu sifat-sifat patternnya aja dulu gitu. Dah.
Nah, singleton. Nah, ini yang kalian harus perhatiin. Singleton pattern itu memastikan hanya ada satu instance dari satu kelas yang exist. Hah, maksudnya gimana? Instance itu apa sih? Instance itu kayak manifestasi dari objek. Kayak misalnya tadi kita bilang my coffee coffee gitu. Atau my coffee latte. My dog animal. My shape triangle. Itu kebayang nggak? Itu instance gitu. Jadi objek yang nyatanya. Nah, kalau kelas abstrak itu nggak bisa dijadiin objek karena dia abstrak kayak Bang pesan minum. Ya apa minumnya? Mau es campur apa es teh gitu. Itu abstrak. Jadi nggak bisa dibikin instance-nya. Kebayang? Nah, singleton pattern itu memastikan tuh cuma boleh ada satu instance untuk setiap kelas. Kebayang nggak? Nah, ngapain Bu cuma ada satu kelas? Nah, contoh. Kayak misalnya gini. Misalnya kalian login ke suatu website. Itu secara object oriented gitu ya. Terus, atau apalah gitu ya. Nah, si objek ini tuh nggak boleh di-create lagi sampai dia logout gitu. Jadi nggak boleh ada lagi yang sama. Buat buat apa? Buat dengan alasan supaya nggak tumpang tindih sama untuk lebih aman datanya gitu. Ini contoh singleton nih ya. Private static singleton instance. Nah, dia cuma bisa bikin satu aja gitu. Jadi untuk setiap kelas hanya ada boleh satu implementation. Nah, sekarang kita lihat ya. Summary. Java, tuh kan. Java nggak pakai interface. Decorator, interface, constructor wrapping. Kalau ini dia wrappingnya pakai composition. Dia bisa kayak gini sintaknya. Factory, static method returning subclass, static method returning instance. Both hide object creation. Singleton, gitu ya kira-kira gitu. Nah, weather app, udah itu kayak gitu. Ini coffee shop ya. Mana sih nggak lebih bagus? Shape drift. Ya gitulah. Weather. Coffee adds on, shape, or document creator, global state. Nggak usah. Gitu kira-kira. Nah, jadi si pattern ini tuh penting untuk, saya coba satu hal lagi ya, di situ baru udah nih ya, tunggu. Dan you give examples of cases that yang ngerti gak dia? Harus ngerti lah. Contoh ya, kita coba ya. Tuh kan kadang-kadang tuh emang nggak bisa. Tapi sebenarnya paling gampang tuh nyobain. Yes. Nah, nih ya, lihat ini. Gini, kayak tadi nih ya. Misalnya, oh iya sih bisa jadi tugas sih nanti. Coba deh kalian misalnya, tapi kan belum belajar ya. Bikin desainnya aja. Kayak misalnya kalian ngedesain nih, bikin toko kopi, terus ngitung harga, pakai prosedural sama pakai OOP, itu lebih gampang mana gitu. Nah, kalau misalnya kalian nih ya, cuman punya toko
kopi, cuman misalnya jual kapal api, atau misalnya cuman V60 atau French press atau Vietnam drip, misalnya manual brew sama misalnya espresso base gitu ya. Terus udah pasti gitu harganya segitu. Ya udah pakai prosedural juga gampang kan? Kalau mau dipakai OOP ya gampang juga ya mecahnya. Yang susah tuh kalau misalnya jadi ribet gitu kayak yang tadi, apakah entah misalnya dia harus ada yang saklek, variasinya beda. Nah, pokoknya when it comes to variation ya, yang tadi ya karena ya tanya, itu pasti lebih kompleks. Nah, yang saya pengen kalian ingat, nggak semua harus dibikin kompleks. Bahkan at the first place gitu, kalian juga bisa cut, misalnya, ini bisa prosedur aja, gue nggak usah OP gitu. Gitu. Jadi nggak semua harus di OP, nggak semua juga harus di patternin. Kalau nggak ada patternnya ya udah gitu, nggak usah so iya di patternin. Kalau misalnya ya udah lu jualan apa sih barangnya, misalnya cuman ini sama itu, misalnya gue cuman jualan mie nyemek, mie goreng sama mie kuah, toppingnya nggak ada. Pokoknya lu pesen aja 3 itu. Ya udah ngapain di OP gitu. Terus misalnya implementasinya cuman buat nyatat pengeluaran. Bukan misalnya buat kalau buat mesen gitu ya, saya pesannya online. Nah, itu mungkin mesti dipikirin ya kalau orangnya banyak gimana atau gimana gitu ya. Gitu ya? Oke. Jadi keep it simple. Nah, jadi pattern kalau misalnya ada eh, ada apa namanya? Situasi di mana kalau terjadi perubahan, objek lain harus tahu, harus diupdate. Itu sebenarnya kayak misalnya apa ya? Kayak mungkin buat nge-backup file gitu ya. Atau misalnya ya gitulah di mana kayak saya bilang kalau langganan Kompas nggak boleh misalnya yang satu udah dapat berita hari ini yang satu belum atau beritanya beda, itu nggak boleh tuh. Emang kedengeran lucu tapi bisa loh di coding tuh gitu. Jadi ada yang misalnya ketinggalan di update gitu karena emang jelek aja desainnya gitu. Terus kalau kita mau mau bikin behaviornya nambah tapi nggak mau bikin subclass, itu dekorator. Jadi kayak misalnya, gue pengen punya hero nih, tapi hero-nya tuh jangan berubah gitu. Cuman dia bisa tambahin fitur. Nah, itu dekorator. Jadi di decorate kayak misalnya, kalau level segini dia jadi bisa terbang. Level segini dia jadi immortal beberapa detik, misalnya gitu. Nah, terus kalau misalnya ada type yang macem-macem, tapi secara prinsipnya sama, tapi ada variasi-variasi di dalam proses itu factory. Nah, kalau misalnya cuman kita memastikan nih, nggak boleh ada instance yang dua, kayak misalnya apa ya, orang login, nggak boleh ada session key yang sama, nggak boleh ada object creation lagi gitu. Atau saya orang belanja nih, panjang belanjanya tuh instance nggak boleh dua gitu, karena nanti kalau yang satu nambah, yang satu nggak nambah kan jadi bingung. Itu pakai singleton. Begitu. Udah. Nah, saya nanti akan punya kasus lain yang kita akan coba pelajari. Ini ya, weather monitoring system ini yang Python. Ya gitu-gitu aja sih. Apa sih ChatGPT? Nyono opo? Gitulah. Gitu. Oke. Nah, nanti PR-nya masih masih apa ya? Masih ngedesain aja. Nanti saya sertakan ini buku berdua ini supaya kalian bisa pakai referensi. Jangan lupa sertakan catatan. Udah gitu, apalagi? Nah, minggu depan baru kita masuk ke sini. Terus kita mulai coding. Nanti saya akan kasih contoh kasus. Sekalian ngedesain gitu. Oke, ada question dulu nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak udah nih. Kasihan deh. Saya tuh sebenarnya, menurut saya tuh kalau kuliah tuh optimumnya tuh maaf, 90 menit sebenarnya. Paling lama tuh 120. Jadi saya suka, aduh kasihan nih kalau udah kelamaan takutnya udah mentok stres. Begitu ya. Nah, udah gitu. Jadi secara umum kalian udah tahu Java sama Python kira-kira bedanya gimana.
sintaks-sintaksnya kayak gimana. Yang terpenting tuh sebenarnya kan bukan yang kalian takutin tuh nanti kalau menurut saya ya. Kalau nanti kan ujian nanti saya kasih tugas. Ya semuanya kalian bisa bisa minta sih. Bisa minta AI ya. Seharusnya nggak boleh. Tapi kan gampang aja gitu. Masukin. Ya udah nih tugasnya Bu Marisa copy paste masukin AI langsung jadi kan codingnya. Tapi kan sebenarnya yang sulit itu adalah desain gitu. Ini kadang-kadang si AI itu suka gila juga gitu. Maksudnya, desainnya kok ngaco banget sih lo gitu. Ya, maksudnya nggak sesuai sama yang logik kita gitu ya. Ya berarti kan kita harus tahu, nggak mau gini, gue mah mau gini. Gitu. Tapi dia bagusnya bisa ngasih kita struktur kan. Jadi, bijaksanalah dalam menggunakan AI-nya gitu. Oke, sip. Ya udah kalau nggak ada pertanyaan, udah nih kita makan-makan, break dulu, istirahat. Ada kuliah lagi nggak? Ini nanti saya kirimin ya buku sama link apa ChatGPT. Tugas nanti juga ada di Google Colab. Nggak ada pertanyaan nih, udah bener. Hiskia nggak ada. Kanaya gimana Kanaya? Udah Bu, aman. Tapi Aman ya? kameranya ketinggalan. Nantilah kita bahas lagi dengan lebih pusing. Virial aman Virial. Yang minggu lalu bilang lapar Eren ya? Mana Eren? Halo Naisa. Mama mau makan apa? Eren mau makan apa? Emang udah pesan apa sih? Udah pengen apa? Ah, ya udah ya, Naisha dadah. Thank you ya all. See you next week ya. Alif, pokoknya pantengin di Google Colab nanti saya upload. Wela, thank you so much. Bakso chili oil enak kayaknya. Nasi bakso chili oil. Nasi pakai bakso. Nasi bakso chili oil. Ya Allah, bebas lah. Kacau deh makanannya. Oke, makan yang sehat, yang bener ah. Yang bergizi. Nah ini nasi bakso chili oil tuh. Nanti makan telur atau apa gitu biar ada proteinnya. Eren, jangan makan yang cuman jajan aja. Halo Alif. Alif tuh pakai dasi ya, bener ya? Kamu tuh lagi ngantor atau gimana? Lebih rapi dari saya, hebat. Di Unpad tuh pakai dasi? Oh my God, mantap. Halo Vina, Emanuela, dan semuanya. Thank you for today. Telur ceplok ya, sip. Makan yang bagus ya, sehat semua ya. Thank you all. Mutia makasih, dadah. Vina dadah. Sampai minggu depan. Bye-bye. Bye-bye Aska. Makasih Aska. Dah Alif. Bye.